Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Azhari Kemal MSI. Saya merupakan salah satu dosen di Departemen Biologi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu dalam rangka sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Sistem Integumen, Hematoimunologi, dan Indra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, metode pembelajaran, sistem penilaian, serta materi pembelajaran. Mata kuliah Sistem Integumen, Hematologi, dan Indra merupakan blok ke-6 yang diajarkan di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Blok ini ditempuh oleh mahasiswa semester kedua dengan beban sebesar 5 SKS. Tujuannya adalah untuk mahasiswa dapat menguasai konsep ilmu biomedik yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan pada pelayanan kesehatan tingkat primer dan sekunder terkait sistem integumen, hematoimunologi, dan indra. Metode dan penilaian pembelajaran pada blok ini adalah kuliah pakar yang diujikan melalui computer-based test dengan bobot penilaian sebesar 60%, yaitu setara 3 SKS, tutorial yang dinilai melalui penilaian tutorial dengan bobot penilaian sebesar 20% atau setara dengan 1 SKS, serta kegiatan praktikum yang diujikan pada ujian praktikum dengan bobot penilaian sebesar 20% atau setara dengan 1 SKS. Materi mata kuliah ini antara lain anatomi, yaitu mengenai organ indera dan regiofasialis, biokimia darah yang terkait dengan detoksifikasi hepar dan metabolisme bilirubin, fisiologi pada sistem integumen dan mekanisme indera, histologi organ limfoid dan darah tepi, kulit dan integumen, serta mata dan THT, serta konsep dan komponen dalam sistem imun dan imunologi penyakit infeksi. Mata kuliah ini juga meliputi kuliah farmakologi terkait pengantar penulisan resep dan medication error, etika kedokteran, antioksidan dan gizi untuk kesehatan kulit, neoplasma, pemeriksaan hematologi rutin, dasar-dasar pemeriksaan imunoserologi, dan yang terakhir, mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar bioteknologi kedokteran. Pada blok ini juga terdapat beberapa praktikum, seperti praktikum biokimia terkait percobaan darah dan bilirubin, praktikum histologi terkait kulit dan integumen, THT, mata, serta organ limfoid dan darah tepi, praktikum anatomi terkait sistem indera dan faring, praktikum patologi klinik terkait hematologi, serta praktikum biologi terkait teknologi biologi molekuler dan PCR. Dalam blok ini, mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar bioteknologi kedokteran dan praktikum teknologi biologi molekuler. Kuliah dan praktikum ini diampu oleh KJFD atau setara dengan Departemen Biologi Kedokteran yang merupakan home base saya. Bioteknologi kedokteran merupakan cabang ilmu kedokteran yang sangat berkembang dan semakin relevan. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 telah menggunakan teknik PCR dan serologi antigen dalam pemeriksaan COVID-19. Bioteknologi kedokteran juga merupakan aplikasi dari imunologi yang dapat digunakan untuk pemeriksaan imunoserologi. Dan bioteknologi kedokteran serta teknologi biomolekuler sangat relevan dalam penyakit infeksi ataupun neoplasma. Berikut adalah video micro teaching materi PCR yang merupakan bagian dari pengantar bioteknologi kedokteran. Materi PCR ini merupakan teknologi biomolekuler dasar dalam keilmuan bioteknologi kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sesuai dengan RPS, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang peran PCR dalam kedokteran, ya. Kita akan bahas yang pertama prinsip dasarnya seperti apa, komponennya apa saja, lalu apa aplikasinya dalam dunia kedokteran. Nah, sebelumnya kita mulai seperti tutorial ya, kita ada beberapa istilah-istilah, ada beberapa terminologi. Nah, coba ada yang tahu DNA itu apa? Bisa angkat tangan? Ya, silakan Zui. Asam nukleat, Pak. Oke. Menurut yang lain? Selfie?
Materi genetik untuk pewarisan, Pak. Oke, jadi tadi kata kuncinya dari Zui dan Velvi adalah asam nukleat, dan yang kedua adalah materi genetik untuk pewarisan. Ya, jadi betul, secara biokimia DNA itu adalah asam nukleat yang fungsinya adalah untuk mewariskan informasi dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya yang terminologi kedua RNA. Ada yang tahu RNA? Ya, silakan. RNA itu hasil ekspresi dari DNA. Oke, terima kasih Dinda. Hasil ekspresi saya koreksi sedikit ya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya itu hasil transkripsi. Karena kalau ekspresi itu kadang-kadang kita konteksnya adalah sampai protein, gitu ya. Oke, good. Sebelum ke terminologi yang terakhir, saya mau tanya dulu, apa bedanya DNA dengan RNA? Silakan, Cid. Dia untai ganda, kalau RNA untai tunggal, Pak. Betul ya. Jadi kalau RNA dia jomblo ya, kalau ini dia udah punya pasangan kalau DNA. Good. Selanjutnya yang terminologi terakhir, replikasi DNA. Ada yang mau jawab ya? Silakan. Kebanyakan DNA, Pak. Kebanyakan ya. Jadi dia sesuai namanya aja. Sesuai namanya adalah perbanyakan DNA, kita membuat utas DNA baru. Ya tadi kan kata Acit, DNA itu ada dua ya. Jadi masing-masing dua dia kepisah dulu, baru masing-masing jadi dua untai sendiri-sendiri. Oke, good. Nah, kita dalam bioteknologi kedokteran akan bahas 3 teknik ya. Tapi untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang PCR. Ada yang tahu kepanjangan PCR? Ya? Pak. Polymerase chain reaction, Pak. Ya, polymerase chain reaction. Oke, jadi PCR ini adalah perbanyakan DNA di luar sel. Jadi kalau dalam sel yang asli kan memang diperbanyak gitu ya, tapi komponennya itu ada banyak, ada protein ini, protein itu, dan kalau kita melakukan di luar sel agak susah gitu ya. Saya bahas prinsipnya ya. Kenapa kita gunakan PCR ya, polymerase? Kenapa kita perbanyak? Itu fungsinya untuk mendeteksi. Jadi kalau misalnya saya minta nih adik-adik ke perpustakaan, coba cari buku Sobota gitu ya. Kalau dalam perpustakaannya cuma ada 1, dibandingkan kalau dalam perpustakaannya ada 100 buku Sobota, mana yang mudah ketemu? 100 ya. Jadi sama. Jadi kita perbanyak dulu supaya kita bisa lihat nih ada DNA atau tidak ya. Ada misalnya kalau kita deteksi virus, ada virus atau tidak. Kita perbanyak dulu. Oke. Tapi tadi yang saya sampaikan ini di luar sel. Kalau di dalam sel dia harus ada banyak proteinnya macam-macam ya. Protein yang buat membuka DNA-nya, protein untuk memulai reaksinya dan segala macam. Tapi kalau di luar sel ada yang sudah mengembangkan tekniknya adalah dengan prinsip pemanasan. Jadi kita tahu prinsipnya DNA ini untai ganda. Kalau dipanaskan dia akan terbuka, ya dia akan terpisah dari pasangannya. Di sini, ya dia akan terbuka, ya. Kalau nanti suhunya diturunkan, nanti ada DNA lain yang untuk mengenali bagian yang mau kita deteksi itu dia menempel, ya. Nanti kita naikkan lagi suhunya, baru enzimnya bisa bekerja. Ya, nggak kelihatan kalau di sini ya. Oke, jadi ini kita panaskan, terus kita turunkan lagi, kita dinginkan sehingga dia menempel. Kita panaskan lagi sehingga enzimnya bekerja. Kemudian kan dia chain reaction ya, reaksi yang diulang-ulang. Setelah ini kita akan panaskan lagi sehingga dia terpisah lagi dan seterusnya ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada beberapa komponen dari PCR. Oke. Sebelumnya saya bahas dulu ya. Yang mau kita deteksi itu kita sebut dengan DNA template. Kemudian apa yang bisa mendeteksinya ya, kita sebut dengan primer. Nanti siapa yang kerja? Itu adalah DNA polimerase. Pakai apa dia kerja membangun itu? Pakai nukleotida ya, yang ATGC itu. Oke. Nah, jadi kita bisa anggap sama seperti kita memfotokopi kertas gitu ya. Nah, kalau PCR ini untuk memfotokopi dalam tanda kutip DNA. Tapi harap ingat ini mesinnya kita sebut thermal cycler ya, alat yang untuk mengatur naik turunnya suhu. Reaksinya PCR. Jadi kalau dibandingkan dengan komponen-komponen saat fotokopi gitu ya. Jadi DNA sampel itu adalah buku
apa daerah halaman mana yang mau kita fotokopi, ya. Nukleotida ATGC-nya itu adalah tinta-tintanya yang akan menuliskan isi di fotokopiannya. Nah, kalau primernya ini adalah penunjuk halamannya, ya. Kalau misalnya saya suruh tolong fotokopi buku ini, ya, mungkin kamu akan fotokopi semuanya, gitu kan? Tapi kan saya kasih tanda, tolong fotokopi halaman 20 sampai halaman 30, ya sudah, yang akan kamu perbanyak adalah itu saja. Dan dia harus, kan ada bismillah dan ada sedekahnya, ya, ada depan dan belakangnya. Kalau misalnya saya cuma bilang fotokopi buku ini dari halaman 20, kamu akan anggap dia sampai akhir. Atau kebalikannya, sampai halaman 30 kamu akan fotokopinya dari awal. Jadi dia itu sepasang, ya, depannya sama belakangnya. Nah, yang akan mengerjakannya itu adalah aliran listriknya, adalah enzimnya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Udah kebayang PCR itu kayak apa? Udah. Oke. Tapi memang kalau biomolekuler itu adalah konsep yang abstrak, ya. Jadi coba kita lihat dulu videonya, video animasinya untuk memudahkan visualisasi, ya, animasi. Bagaimana sih reaksi-reaksi yang terjadi dalam PCR tersebut? Ya. Oke, jadi dari satu fragmen yang mau kita fotokopi itu bisa langsung terjadi sampai bermiliar-miliar kopi yang dihasilkan dengan reaksi-reaksi yang dilakukan berulang-ulang tersebut. Oke. Selanjutnya, setelah kita perbanyak, kita kan mau lihat nih DNA saya muncul atau tidak, ya. Kita akan masukkan ke dalam reaksi, ya, yang namanya elektroforesis. Kita akan pisahkan DNA-nya. Nah, dia akan dialirkan dengan aliran listrik. DNA itu muatannya apa, ya? Positif atau negatif? Positif. Negatif. Positif atau negatif? Ya, yang sebenarnya DNA itu negatif karena ada gugus fosfatnya, ya kan. Kalau dalam biokimia dia ada gugus fosfat, gula, dan nukleotida. Jadi gugusnya negatif. Sehingga nanti kalau dialirkan dalam reaksi, dia akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, gitu. Ya. Nanti dia akan berjalan melalui agarose ini, melalui gel ini, sehingga dia yang paling kecil akan cepat jalan duluan, ya. Bukannya body shaming, ya. Jadi kalau ada yang anak yang jalannya badannya langsing sama yang agak besar, kan kecepatan larinya beda, sama seperti DNA. Ya, jadi yang paling kecil dia akan jalan duluan ke depan, ke bawah. Kemudian nanti kita sinari dengan UV, ya. Kita sinari dengan UV, kita bisa lihat, oh ada muncul DNA di sini. Ini ada muncul DNA di sini. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Di sini itu kita pakai ladder, ya, untuk pembanding. Muncul DNA nih, kita di sini. Ini ukurannya berapa, ya? Bisa kita sejajarkan dengan laddernya. Jadi kita udah tahu, oh ini 500, 4, 3, 2, 1 misalnya. Oh berarti ini sejajar sama 400, berarti besarnya 400. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Enggak. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang prinsipnya, pakai prinsip pemanasan, kemudian ada komponen-komponennya, ya. Oke. Selanjutnya tentang aplikasi nih. Yang lagi ngetren itu kan memang terakhir adalah PCR dalam COVID-19, ya. Ada yang sudah pernah dites PCR COVID? Sudah. Yang belum, alhamdulillah, ya. Oke. Saya udah berapa kali, ya? Sampai 3 kali atau 4 kali positifnya. Tapi diperiksa yang berapa kali? Udah banyak, nggak tahu, sampai 20. Oke. Nah, jadi tadi fungsinya adalah untuk mendeteksi asam nukleat si virus COVID, ya. Ada atau tidak virus SARS-CoV-2. Oke. Tapi PCR itu hanya bisa kerja pada DNA, ya. Makanya tadi di awal saya tanya beda antara DNA dengan RNA. Tapi si COVID kan virusnya virus RNA, ya. Gimana caranya kita bisa deteksi pakai PCR? Awalnya sama stepnya, kita ekstraksi dulu, kita keluarkan sampel RNA-nya dari dalam sampel, kemudian kita proses
kita harus ubah nih RNA menjadi DNA supaya bisa dideteksi pakai PCR. Setelah nanti sudah diubah, baru dia akan bisa kita reaksikan. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Tapi ini bukan untuk yang COVID ya. Kali ini kan contohnya dari jaringan. Ya. Tapi kalau buat COVID ini berarti adalah swabnya ya, jaringan swabnya. Kemudian nanti diekstraksi kita dapat RNA-nya. Kalau di lab COVID kita nggak periksa kualitas RNA-nya, langsung aja kita masukkan ke proses selanjutnya. Karena kita pakai sistem kontrol yang lain. Jadi ada proses namanya reverse transcription. Kita ubah tuh RNA-nya menjadi DNA. Baru setelah dia jadi DNA, baru kita bisa deteksi pakai reaksi PCR. Nah, ini hasilnya. Ini hasil asli dari lab COVID-nya saya ya. Ini pas gelombang Delta yang memang sebanyak itu yang positif ya. Jadi kalau adik-adik lihat ada banyak biru, hijau itu tandanya adalah positif COVID ya. Jadi dia hasilnya akan berupa kurva-kurva seperti itu. Kita sebutnya sebagai kuantitatif PCR. Oke. Kenapa kita sebut kuantitatif? Karena dia lebih otomatis gitu ya. Dia lebih objektif lah ya pengeluaran hasilnya. Seperti di sini adik-adik bisa lihat ya yang di bawah. Kalau dia makin ke sini ya, kalau dia makin ke akhir berarti jumlah DNA-nya, jumlah RNA-nya, asam nukleatnya makin sedikit. Oke. Tapi kalau pakai yang sistem yang ini, yang kita pakai di COVID, mau sedikit pun kita bisa kelihatan. Oh, ini ada orang positif COVID, walaupun masih sedikit, ya. Tapi kalau yang di sini kan jelas ya, oh banyak nih virusnya nih, dia munculnya di belakang-belakang. Oke. Jadi ini kita bisa hakul yakin mengatakan ini pasien positif COVID. Tapi kalau misalnya pakai contoh yang sebelumnya, ya. Nah, kira-kira ada pita nggak di sini nih? Muncul nggak pita di sini? Itu kan agak subjektif ya, ada atau tidak ya. Satu orang bilang ada, satu orang enggak. Kalau saya lihat langsung di sini ada, tapi kalau dilihat di layar nggak kelihatan. Jadi sangat subjektif. Makanya di COVID kemarin kita pakai real time PCR supaya kelihatan tuh jelas ada atau tidaknya COVID di sampel tersebut. Jadi kita nggak salah mendiagnosis orang, kita nggak salah nih orang, oh nih negatif, taunya karena sampelnya masih sedikit, dia baru kena gitu ya. Atau kebalikannya nih orang masih positif, padahal seharusnya udah sembuh, udah bisa kita pulangkan ya. Jadi ini salah satu aplikasi PCR dalam klinis ya untuk deteksi COVID. Oke, sekarang saya coba kasih kasus ya. Oke. Kalau adik-adik sudah belajar tentang tuberkulosis, kan cara kita mendiagnosis TB itu adalah ngecek kumannya, ya. Ada nggak bakteri MTB-nya, ya. Tapi untuk mengkulturnya kan butuhnya waktunya 2 hari ya, 2-3 hari itu baru tumbuh si bakterinya. Nah, kalau kita mau tes ini bakterinya resisten obat atau enggak, kita harus kultur lagi, pakai antibiotik lagi ya, nambah lagi waktunya. Oke. Tapi ingat, sifat dalam suatu makhluk hidup itu pasti diatur oleh materi genetiknya, oleh DNA-nya. Jadi kalau dia punya sifat resisten obat, seharusnya ada gen resistennya. Nah, kira-kira bisa nggak kita pakai PCR untuk mempercepat deteksi deteksi tuberkulosis ini? Bisa. Kalau bisa pakai apa? Ada yang tahu? Periksa gen apanya? MTB. Periksa gen bakterinya, oke. Ya, Dinda? Periksa gen resisten dari obat itu. Oke. Jadi betul ya, kita bisa periksa dua-duanya. Kita bisa periksa gen khusus yang khas di TB-nya, yang hanya ada di TB. Sama seperti kita periksa COVID, kita periksa gen yang hanya ada di COVID, gitu ya. Terus kita bisa periksa juga di saat yang bersamaan, ini ada gen resisten atau tidak. Dan itu memang sudah kita gunakan ya di kita sebutnya
tes cepat molekuler TCM. Jadi nanti dari dahak pasiennya tinggal dimasukkan ke dalam cartridge ya, tempat penampungan sampel dan reagennya. Udah tinggal dimasukkan ke dalam alat, kita tinggal langsung nanti keluar hasilnya. Oh, benar ada MTB-nya walaupun cuma sedikit. Dan benar tidak ada resistensi. Coba lihat di sini kan, dia bisa laporkan MTB detected low. Ya, jadi sama seperti COVID tadi, walaupun cuma sedikit dia bisa bilang ya ada atau tidak, lebih definitif. Sementara kalau nanti kita kultur, kita masih kadang-kadang masih ragu nih, ini ada atau enggak nih, ini enggak tumbuh karena enggak ada atau enggak tumbuh karena dia sampelnya sedikit. Oke. Dan lihat ini di belakang ini ada grafiknya mirip-mirip sama yang tadi ya, ada kurva-kurva untuk mendeteksi. Yang pertama deteksi benar nggak ada MTB, yang kedua mendeteksi ada nggak resisten obat di TB-nya tersebut. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, sampai di kesimpulan, coba siapa yang bisa menyimpulkan tadi prinsip PCR itu apa? Silakan Acit. Kalau prinsip PCR itu dia pakai prinsip pemanasan untuk kebanyakan DNA-nya. Betul ya, karena dilakukan di luar sel ya. Kalau dalam sel pasti perbanyakannya pakai protein-protein dalam sel. Tapi kalau PCR kita lakukan di luar sel, perbanyakannya dia pakai pemanasan. Good, thank you. Selanjutnya komponen PCR apa aja? Ya silakan. Komponennya ada template, enzim, primer, sama nukleotida. Template, enzim, primer, nukleotida. Ada yang kurang nggak? Upi? MDCX sama buffer. MGCL dan buffer ya. Jadi kurang lebih tuh ada 6 atau biasanya di buffernya itu udah ditambahkan MGCL ya. Jadi itu komponen-komponen PCR yang umum ya. Nanti kalau kita modifikasi akan kita ubah lagi. Tapi yang penting konsepnya sama. Harus ada template apa yang mau kita deteksi. Kemudian siapa pengenalnya, apa primernya ya. Kemudian pasti tentu kita masukkan enzim dan bahan bakunya untuk membuat untai baru ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.